Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, ya. Pada kesempatan kali ini Bapak akan mengajak kalian membuat sebuah keyakinan kelas, ya. Kenapa harus keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu datangnya dari kalian, ya. Beda halnya dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu datangnya dari Bapak, kalian hanya mengetahui, artinya Bapak yang membuat, kalian yang harus menjalankan. Kira-kira kalian mau tidak diatur? Mau tidak diatur? Tidak. Nah, di sini Bapak tidak mau membuat peraturan kelas. Bapak maunya buat keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Karena datangnya dari kalian, agar terjadi motivasi intrinsik, motivasi yang ada dalam diri kalian, ya. Yang pertama Bapak akan lakukan adalah kalian membuat peraturan kelas saja dulu, ya. Peraturan kelas saja dulu, kata-katanya yang kalian pahami. Paham? Peraturan kelas saja dulu. Nanti kita akan berubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Silahkan tuliskan peraturan kelas yang kalian ingin jalani. Yo, kelompok mana yang sudah? Sudah? Sudah, oke. Ya, sudah kelompok Dido, silahkan ditempel Dido di sini Dido. Kelompoknya ya semuanya berdiri, tempel. Ayo, yang sudah tempel di depan. Yang pertama, ini Satria harus piket. Kita simpan di sini ya. Terus ini Mesya tidak membuang sampah sembarangan di kolong meja. Ya, simpan di sini, tidak membuang sampah. Oke. Tidak mengobrol sedang belajar. Ini dari Ajahra. Oke. Simpan di sini. Nanti kita kelompokkan. Ini dari Dido, kita harus piket sesuai dengan jadwal masing-masing. Piket di sini, ya. Terus, nah, ya. Ini peraturan kelas yang kalian buat, ada 5. Yang pertama, peraturan kelasnya tidak boleh buang sampah sembarangan. Terus yang kedua, tidak boleh berisik atau ngobrol di kelas saat belajar. Ketiga, tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Yang keempat, tidak boleh mengejek nama orang tua. Yang kelima, harus mengerjakan tugas tepat. Nah, sekarang ini kan peraturan bentuknya ya. Ini peraturan yang kalian buat tadi, peraturan bentuknya. Bapak ingin kalian merubah peraturan ini, ya, menjadi kalimat yang positif. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Kalimat yang negatif. Buat oleh kalian menjadi kalimat yang positif. Paham? Bisa? Bisa. Karena ini ada 5 peraturan kelas, ya, yang kita tadi buat. Bapak bagi satu kelompok membuat kalimat positif dari 1 poin. Siapa yang mau milih duluan? Ya, kelompok ini, kelompok Jikran. Kelompok Jikran mau milih nomor berapa dulu? Merubah kalimat yang mana? Nomor 1. Ya, nomor berapa? Nomor 3, ini ya. Nomor 4. Nomor 2. Berarti ini tinggal nomor
5. Silahkan diskusikan oleh kalian dengan kelompoknya. Rubah menjadi kalimat positif. Sudah? Sudah tempel? Kalau sudah tempel di nomornya. Ya, dari peraturan yang tidak boleh, ya, dirubah menjadi kalimat yang positif oleh kalian ya. Nah, menjadi keyakinan kelas, yaitu jagalah kebersihan kelas. Yang kedua, saat belajar sebaiknya kita fokus. Yang ketiga, harus datang tepat waktu. Yang keempat, saling menghargai dan menghormati. Yang kelima, kita harus mengerjakan tugas sebaik mungkin. Setuju atau tidak? Setuju. Oke. Kalian tahu nilai-nilai kebajikan? Tahu. Nah, kalian tahu profil pelajar Pancasila? Tahu lagunya? Coba lakukan, nyanyikan. 1, 2, 3. Nah, sekarang tugasnya setelah terbentuknya keyakinan kelas, menurut kalian ya, nilai kebajikan apa yang terkandung di keyakinan kelas? Tuliskan. Satu orang satu. Yang sudah tempelkan. Oke, ini nilai-nilai kebajikan yang kalian amati ya. Dari keempat kelima keyakinan ya. Ini keyakinan kelas yang telah kita buat tadi ada berapa? Ada 5. Yang pertama, jagalah kebersihan kelas. Nilai kebajikannya apa? Keindahan, pihan, dan gotong royong. Selanjutnya, saat belajar sebaiknya kita fokus. Nama apa nilai kebajikannya? Menghargai. Ya, menghargai, percaya diri, disiplin, dan berakhlak mulia. Nomor 3, harus datang tepat waktu. Nilai kebijakannya mandiri dan disiplin. Selanjutnya nomor 4, apa? Saling menghargai dan menghormati sesama teman. Nilai kebajikannya menghargai dan menghormati
Ya, serta berakhlak mulia. Nomor 5, kita harus mengerjakan tugas sebaik mungkin. Nilai kebajikannya disiplin. Ya, disiplin, percaya diri dan kreatif. Anak-anak Bapak semua, setelah kita membuat ini keyakinan kelas, ya, dengan nilai-nilai kebajikan yang kalian diskusikan juga, sekarang Bapak ajak membuat tabel T dan Y. Sekarang kita buat tabel T. Ada tampak dan tidak tampak. Nah, apa yang harus kita lakukan? Sekarang berdiskusi. Menurut kalian, dari tadi apa keyakinan kelas kita? Yang pertama apa? Jagalah kebersihan kelas dan Jagalah kebersihan kelas dengan melaksanakan piket. Ya. Itu kalian analisis perilaku yang tampak dan tidak tampaknya apa? Ya. Paham? Yang kedua, saat belajar sebaiknya kita fokus dan tertib. Nilai yang tampaknya seperti apa? Yang tidak tampaknya seperti apa? Dari kelima ini, semua kelompok buat perilaku yang tampak dan perilaku yang tidak tampak. Silahkan diskusi. Sudah ya? Luar biasa, beri tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Oke, ini tabel T kalian sudah buat ya, dengan keyakinan kelas yang kita sepakati tadi ya. Terus membuat tabel T ya, perilaku yang tampak dan perilaku yang tidak tampak mencerminkan keyakinan kelas kita. Terus setelah membuat tabel T ini kita sudah buat selesai semua ya. Analisisnya kalian luar biasa, beri tepuk tangan lagi untuk kalian. Ya, kalian tahu perilaku yang harus kalian lakukan dan perilaku yang tidak boleh dilakukan. Untuk apa? Untuk menjalankan keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas kita yang pertama? Ya, yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Ya, mengerjakan tugas sebaik mungkin. Dalam menjalankan keyakinan kelas yang 5 ini, tentu ada tugas guru dan tugas
murid. Sekarang kalian analisis tugas guru harus apa saja. Tugas murid harus bagaimana? Paham? Oke, silahkan ditulis. Ini tugas guru sudah dibuat ya, dan tugas siswa. Sekarang apa? Sekarang Bapak akan mengetik ini, menjadikan keyakinan kelas, dan kalian nanti ada satu orang yang perwakilan yang baca. Nanti ada kapten kelas yang akan membacakan keyakinan kelas kita. Bapak print dulu ya. Oke, keyakinan kelas kita sudah terbentuk ya, sudah terbuat. Kalian juga sudah melakukan analisis tadi. Dari apa? Yang pertama tadi peraturan kelas dirubah menjadi kalimat positif ya, menjadi keyakinan kelas. Terus menganalisis nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya. Terus setelah itu membuat tabel T ya, menganalisis tampak dan tidak tampak, perilaku yang tampak dan tidak tampak. Selanjutnya, kalian juga menganalisis tugas guru dan tugas murid. Untuk apa? Untuk melaksanakan keyakinan ke kelas. Nah, sekarang Bapak minta kelas 6, satu kapten kelasnya membacakan keyakinan kelas kita. Dan diikuti oleh ya teman-teman yang lain ya. Ya, silahkan. Keyakinan kelas 6. Keyakinan kelas 6. Satu. Kami meyakini bahwa dengan menjalankan dan melaksanakan kelas dapat menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Dua. Kami meyakini bahwa kami mampu belajar dengan tertib dan fokus di dalam kelas. Tiga. Kami meyakini bahwa dengan disiplin yang tinggi kami akan datang tepat waktu. Bersekolah. Empat. Kami yakin bahwa dengan menghargai dan menghormati teman, kami akan hidup bahagia dan gembira. Lima. Kami yakin bahwa kami mampu melaksanakan tugas sebaik mungkin sebagai pelajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur yang kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk membahas sosialisasi penerapan disiplin positif. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita semua mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim secara bersama-sama untuk membuka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut saja untuk mempersingkat waktu pembacaan doa. Silakan Bapak Suhdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sebelum melaksanakan kegiatan
tentang budaya tersebut. Insya Allah membawa berkah bagi kita semua. Amin ya Allah. Ala hadihimnya wa bikulli sholihan barakatuh ya Quran al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ta'ala wa sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi zidna ilman nafi'a wa rizqan fahma. Allahumma ij'al awladana min ahli al-ilmi wal khair. Allahumma la tad'alna fi maqamina hadha dhanban illa ghafartahu wa la 'aiban illa satartahu wa hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la maridan illa shafaitahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya rabbal wa la nasalahu illa qadaytahu ya sabar. Allahumma yassir lana wa la tu'assir 'alaina. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada keluarganya, sahabatnya, tapi semoga berjuang juga kepada kita sebagai umat pengikutnya sampai yaumul akhir. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya cintai, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan mempelajari budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Aden Irwan, yaitu rekan kita sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Sekarang kita alhamdulillah ada rekan kita yang dengan sukarela ya untuk memberikan arahan-arahan budaya positif itu bagaimana. Coba kita simak bersama itu aja mungkin yang Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya kita ke materi untuk penyampaian materi oleh Bapak Ade. Beri tepuk tangan dulu untuk Ade ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada rekan-rekan guru semua, mohon izin saya bukan mengajarkan, tapi di sini saya ingin berbagi apa yang telah saya dapatkan, apa yang telah saya pelajari, saya berbagi. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Ketika saya belajar tentang budaya positif ini, baru saya sadar, oh ternyata apa yang saya lakukan kemarin itu banyak yang keliru. Ya. Oke, kita langsung saja, Bapak Ibu. Ini adalah konsep inti budaya positif. Ada 8 yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma pembelajaran. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima itu adalah posisi kontrol guru. Yang keenam nilai kebajikan. Yang ketujuh itu keyakinan kelas. Yang kedelapan segitiga restitusi. Dari semua ini
kemarin pada saat pembelajaran saya mendapatkan banyak pengetahuan di sini, maka saya inisiatif ingin berbagi. Siapa tahu kita semua bisa melakukan ini dan Ciroyong bisa lebih baik. Mari kita bahas yang materi pertama, yaitu perubahan paradigma pembelajaran. Seperti yang ibu bapak sudah ketahui, paradigma pembelajaran kita adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid, ya. Pembelajaran berdiferensiasi ini selalu digaung-gaungkan dalam kurikulum Merdeka. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran yang berpihak pada murid. Dengan cara apa? Dengan cara melihat minat, bakat, gaya belajar anak. Itu semua sudah kita lakukan sebenarnya pada awal pembelajaran dengan melakukan apa? Asesmen, diagnostik, ya. Ya, tujuan utamanya adalah pembelajaran berdiferensiasi ini tetap ke profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini adalah bagian dari nilai-nilai kebajikan yang diharapkan terbentuk dari sistem pembelajaran berdiferensiasi. Itu tentang paradigma pembelajaran. Kita semua sudah belajar tentang kurikulum Merdeka, bagaimana cara penerapannya. Nah, sekarang kita akan ke disiplin positif. Nah, disiplin positif ini, ya, kalau kita mendengar kata-kata disiplin itu pasti kaitannya dengan peraturan. Maka kalau kita memaknai disiplin dengan sama dengan peraturan, intinya kita akan melakukan itu dengan terpaksa, tidak berdasarkan dari diri sendiri, melaksanakannya dengan tidak nyaman. Aturan harus kayak begini, harus menggunakan baju ini, karena suatu keharusan, akhirnya kita ikut itu dengan terpaksa, tidak ada panggilan dari diri sendiri, dari hati, ya. Itu namanya motivasi ekstrinsik, ya, motivasi yang datangnya dari dalam. Sedangkan untuk mewujudkan disiplin positif ini, ya, atau disiplin diri, itu membutuhkan motivasi intrinsik, motivasi yang ada di diri, mulai dari diri sendiri. Betul kata ibu tadi, mulai dari diri sendiri. Sadar kita siapa, sadar kita posisinya bagaimana. Kita berada di sini, ya ini sudah jalan hidup kita. Untuk mencapai disiplin diri yang tinggi ini, ya, merupakan sebuah tantangan buat kita. Jelas tantangan sekali, ya, berbenturan dengan hati nurani. Karena hati kita kadang inginnya selalu bersenang-senang, ya. Nanti kita akan belajar itu, senang-senang teh harus bagaimana, ya. Terus memerlukan kesadaran, kesabaran, usaha, waktu, dan konsisten. Itu yang kita butuhkan untuk membentuk disiplin di diri. Jadi motivasinya itu adalah motivasi intrinsik yang harus dimunculkan, ya. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita tentu ingin mencapai itu, ya, atau menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri tinggi. Mereka memiliki perilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang bagaimana kan? Yang seperti profil pelajar Pancasila. Itu yang kita harapkan. Oke, nah, sekarang motivasi. Nah, keunggulan motivasi intrinsik daripada motivasi ekstrinsik yang tadi saya bahas, ya. Motivasi untuk kita melakukan suatu disiplin positif itu harus memunculkan dari diri sendiri dulu. Begitu pula dengan murid. Kita ingin murid kita perilakunya positif, maka munculkan perilaku positif itu dengan nilai-nilai kebajikan, ya, yang bisa mereka pahami, yang datangnya dari diri mereka.
bukan dari diri kita. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas atau tugas karena kepuasan pribadi atau minat atau keinginan dari dalam dirinya. Itu alasannya mengapa kita di awal melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui minat anak, gaya belajar anak, bakat anak di mana. Lantas apakah ketika kita sudah memiliki data tersebut didiamkan? Kita yang menolak. Oke. Selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Ini yang akan kita bahas tadi ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Jelas semua manusia membutuhkan ini. Bertahan hidup. Di sini juga pasti kita semua kerja di sini untuk apa? Untuk bertahan hidup. Ya. Kebutuhan yang bersifatnya fisiologis. Ya. Orang bertahan hidup misalkan dia ingin sehat, itu bertahan hidup. Ya, dia ingin punya rumah, itu untuk bertahan hidup. Dia ingin punya mobil, kendaraan, itu untuk bertahan hidup. Bagaimana mencapai itu? Dengan usaha dan upaya. Ya. Selanjutnya adalah kasih sayang. Setiap orang, mau tua, mau muda, mau kecil, mau dewasa, semua butuh kasih sayang. Saya yakin. Ya, betul, membutuhkan kasih sayang. Kebutuhan kasih sayang ini bukan hanya dicintai, tapi rasa diterima, Bu. Ya. Rasa diterima di lingkungannya. Contoh anak, didik di kelas anak kita, tidak ada yang mau menemani, diam aja. Orang anak itu akan merasa minder, diasingkan, terpuruk, jadi pendiam, kadang mudah marah. Ya. Seperti itu. Maka butuhnya kasih sayang di situ. Selanjutnya adalah penguasaan. Keinginan ini dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompetensi diakui, dihormat. Setiap orang pasti ingin dihormati. Ya. Setiap orang pasti ingin diakui, baik itu ide, gagasan, ataupun usulan. Ya. Itu kita alami ya. Semua pendapat kita pun ingin dihargai ya. Betul. Bagaimana dengan siswa? Sama. Apakah pernah berpikir seperti itu? Ya, apakah pernah berpikir seperti itu? Iya. Siswa juga pengen dihargai. Siswa juga ingin dihormati. Dihormati dia sebagai anak. Ketika dia mengemukakan pendapat dengan pendapatnya yang salah, apalagi dia bilang, siapa masalah lain. Kita di sini hadir untuk memberikan penghargaan. Hormati dia, pendapatnya hormati. Walaupun belum tepat, tapi harus kita hormati dan hargai. Selanjutnya, jangan selalu salah, jangan selalu bilang salah. Belum apa-apa udah bilang salah. Nah, ya. Terus kebebasan. Kebutuhan kebebasan, setiap orang juga butuh bebas. Ya. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidupnya. Anak-anak ingin bebas, Bapak Ibu.
Di kelas teh kadang suka ada yang tidak mau diam, puter kayak Pak Ece. Kenapa? Karena dia ingin kebebasan. Lantas kita marahi? Kendalikan. Diarahkan. Terus kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ajak anak-anak yang tertawa dan mereka butuh itu. Harus seimbang. Ya harus seimbang, betul Pak. Ya. Senang lain. Ya. Nah, semua yang kita lakukan, usaha yang terbaik kita lakukan, ya, apapun itu pasti untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya. Kita sadar aja dulu, koreksi diri, introspeksi diri. Kita kerja buat apa sih? Bertahan hidup, memenuhi kebutuhannya, betul? Iya. Ini yang terjadi pada diri kita. Bagaimana dengan murid kita? Kita balikin isi. Bagaimana dengan murid? Kita saja yang sudah dewasa seperti ini, ya, masih bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan kita atau mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan murid kita? Apa? Iya. Ya. Sama. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mereka gagal, Bu, memenuhi kelima kebutuhan dasar ini. Makanya mereka melakukan kegiatan lain yang bertentangan dengan peraturan. Di sekelas teh kadang ada peraturan kelas. Nanti kita akan bahas itu, apa yang harus kita lakukan dengan ini. Nah, Ibu apa ternyata saya juga baru sadar, oh anak itu ya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di kelas. Ternyata mereka itu gagal mendapatkan apa yang mereka butuhkan untuk memenuhi kebutuhannya tadi, kebutuhan yang 5: kehidupan, terus bertahan hidup, terus kasih sayang, penguasaan, kemajuan, kebebasan dan senang. Ya. Ternyata mereka gitu. Jadi kita harus bagaimana? Kita harus mengarahkan. Karena tugas kita sebagai guru menurut Ki Hajar Dewantara adalah sebagai penuntun. Tuntun mereka, arahkan. Pegangan metode juga ya Pak. Iya. Iya, betul. Contoh lagi satu. Ibu Ambar, guru oleh kelas 2A. Dia pelita hati. Sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh Doni yang sering meminta bekal makan siang yang mereka bawa ya dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang mungkin Anda lakukan? Mencari tahu. Apa, Bu? Mencari tahu. Ya. Terus? Pendekatan. Terus? Analisis keluarganya dulu. Analisis keluarganya dulu. Terus? Oke, itu yang akan dilakukan ya. Selanjutnya, menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Apa? Tidak bawa bekal. Lapar. Pengen Butuh perhatian. pengen bekal Mungkin yang juga lain. serakah
Mungkin juga serakah, pengen punya orang lain. Terus? Ditakuti temannya. Hah? Ditakuti temannya. Oh, ingin jadi ditakuti temannya. Ya, ingin jadi jagger, ingin pengakuan. Nah, luar biasa ya, banyak kemungkinan. Bila jawaban Doni ketika ditanya oleh ibu, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Tadi yang kata Bu Ica bilang ya, yang kata Bu Ica bilang nggak dikasih bekal sama orang tuanya, mamanya, karena masuk. Alasannya apa? Untuk bertahan hidup. Ya. Manusia butuh makan, sedangkan dia tidak diberikan makanan, maka dia akan mengambil makanan orang lain untuk bertahan hidup. Jika Doni menjawab alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Karena butuhnya kasih sayang, ingin diterima. Nggak butuh makanannya mah. Ingin perhatian. Iya, ingin perhatiannya. Si Doni ini nggak butuh makanannya, tapi dia ngambil makanan temannya. Bukan untuk dimakan, cuma diambil, disimpan di meja dia. Agar temannya manggil Doni, jangan makanan saya jangan diambil. Ya ibu si Doni. Nanti kan Doni jadi dipanggil sama kita ya. Nyapat ke Abi. Berarti butuhnya kasih. Ketika Doni butuh kasih sayang, apa yang akan kita lakukan? Kita tahu nih Doni seperti itu. Alasannya seperti itu. Doninya lagi butuh kasih sayang. Apa yang akan kita lakukan? Memberikan pendekatan dan perhatian lebih. Jawaban Doni adalah merasa hebat karena temannya tadi kata Pak Wahyu pengen, wah saya mau merasa hebat. Jagger, orang sudah bilang Jagger. Temannya jadi takut karena pengen apa? Pak Wahyu tadi kekuasaan. Yo, Abi, paling agung, preman kelas. Hendak we, ya, saya batur teh diancam, ini bari diancam. Tong Doni kayak ibu. Nah, berarti itu anak sedang membutuhkan kekuasaan, pengakuan kekuasaan, ya, kekuasaan dia. Dia tuh berkuasa nih di teritori itu. Apa yang harus kita lakukan? Menyadarkan. Pendekatan juga, ya pendekatan juga menyadarkan. Wah, luar biasa nih. Nah, ibu-ibu sudah hebat dengan pendekatan. Nanti kita akan bahas itu ya pendekatan. Ya. Jangan Jika, dimarahi ya. ya jangan dimarahi. Ya. Bila Doni menjawab bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanannya, berarti dia ingin kebebasan. Dia ngomong nggak berani ke mamanya, padahal di hatinya ingin berubah bekal makanannya, menunya. Tidak berani ngomong. Punya teman yang unik makanannya, dia mau ambil sebebasnya. Milih, pakai taruh kubur deh, kotak. Ya. Ya. Dan yang terakhir bila Doni, ya bilangnya cuma iseng, berarti dia cuma nyari kesenangan. Cuma senang-senang aja. Ibu bapak dari kasus ini kita banyak belajar sebenarnya. Apa yang harus kita lakukan terhadap siswa yang seperti itu? Ya. Bagaimana kita bertindak? Seperti itu. Next. Tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Sekarang posisi kontrol dulu. Tadi kata buah. Kasih sayang. Posisi kontrol dulu itu ada 5. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Ada tidak kita melakukan itu semua? Kita bahas satu-satu penghukuman ya.
Guru yang menerapkan posisi penghukuman akan berkata, patuhi aturan saya, awas. Biasanya, awas, patuhi aturan saya. Kamu selalu salah. Kamu selalu saja salah. Sambil dengan nada yang tinggi. Pasti selalu kamu yang terakhir selesai. Ya, pernah melakukan itu? Pernah tidak? Ya. Guru yang seperti ini senantiasa percaya ya, bahwa hanya ada satu cara yang agar mereka bisa belajar atau berhasil, yaitu dengan cara dia. Oh iya. Pernah seperti ini? Pernah. Saya pun pernah loh. Iya. Sebelum belajar ini saya pernah. Manusiawi ya. Manusiawi. Masuk ke kelas, Pak. Sudah selesai belum? Belum, Pak. Siapa yang belum? Doni, Pak. Si eta mah pasti telat wae dah. Penghukuman. Bantuan. Benar. Akibatnya apa? Iya. Nanti. Akibatnya apa? Akibatnya apa, Bu? Akibatnya anak akan marah dan sifat dendam. Dendam, Bu. Akan bersifat agresif lebih dari itu. Nanti mereka akan merasa bodoh sekali. Jika siapa? Si Firman. Ya, jadi dia udah agresif, dendam sama kita. Maka kesimpulannya baik atau tidak untuk penghukuman ini? Tidak, Pak. Jangan. Hindari kata-kata ini ketika kita sudah mengetahui materi ini. Tong deui ngomong, patuhi aturan saya. Cicing. Cicing, awas. Ya. Jangan. Dan sebentar ngatur. Bebel. Jangan, ya. Selanjutnya adalah membuat merasa bersalah. Nah, Bu, Pak, ini yang saya kadang lakukan kan setiap hari Sabtu dulu. Pas tahun kemarin. Kita tahu. Kenapa kita yang melakukannya? Selanjutnya, ketika orang membuat merasa bersalah ini, kata-kata yang keluar adalah satu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kata-kata ini yang sering saya keluarkan ke anak kelas 6 teman-teman. Bapak kecewa sama kalian. Masa matematika seperti ini aja nggak bisa ngerjain? Ini kata-kata yang akan keluar. Pernah kata-kata ini keluar dari ibu? Kecewa. Kalian mah gitu aja sih mah. Iya. Kalian. Iya. Ya, oke. Ya. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk. Mereka akan merasa tidak berharga. Membuat down anak semakin terpuruk. Karena dia orang ya, aku mah nggak mau ngerjain matematika lagi ya. Karena emang aku udah nggak bisa ngerjainnya. Itu mah pelajaran yang paling sulit dalam hidup saya. Iya, akibatnya dari yang kita lakukan merasa membuat bersalah, itu merasa jadi orang yang gagal. Anak itu merasa gagal dan tidak sanggup untuk membahagiakan orang lain. Kenapa? Mereka itu dalam hatinya tuh, coba ibu tanya sama anak-anak ibu, dalam hatinya itu pasti ingin membahagiakan gurunya, pengen membahagiakan orang tua gurunya. Caranya salah bagaimana? Caranya salah bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Nanti kita akan bahas di bawah terakhir. Kita nggak boleh jadi merasa membuat bersalah, karena situ akan merasa gagal. Selanjutnya, sebagai teman ibu bapak, sebagai teman juga tidak boleh.
Ya, akibatnya murid akan ketergantungan kepada guru. Ya. Kalau nggak ada guru saya nggak mau belajar. Guru yang biasanya memposisikan dirinya sebagai teman, apa ini itu adalah yang suka berkata, ayolah bantu, atau ayo bantulah demi bapak ya, demi ibu ya. Nyingsiran budak gitu, nyingsiran budak kan seperti itu. Sebagai teman, ibu nih, ayolah bantuan ibu, kamu berisi kayak ikhlas. Ya, benar sih, pernah nggak? Ya, ibu seperti ini, ya ibu seperti itu, ya. Kenapa? Karena dia sudah menganggap kita kan. Makanya kata Bu Ana tadi di awal, ketika kita Jangan berlebih. ya mendekati siswa jangan berlebih. Ada space, ada batasan. Ada batasan, saya guru dan dia adalah murid. Boleh dekat, kita boleh akrab, tapi ada batasan, jangan sampai mereka menganggap kita Sadar posisi, sadar situasi. wes luar biasa. Sekarang buka payung. Buat hari ini sadar posisi, sadar situasi, luar Terus biasa. kamu tuh pernah dimarahin? Oke, yang selanjutnya adalah pemantau ibu bapak. Nama ya pemantau teh, mantau, ningalikeun gitu. Udah dia ningalikeun. CCTV. Enggak CCTV. Ya ternyata pemantau teh bapak ibu, ya berarti mengawasi. Jelaskan ya, kalau pemantau teh mengawasi. Orang yang seperti ini, guru yang seperti ini biasanya akan berkata peraturannya apa? Kalau ada siswa yang melakukan kesalahan, misalkan lari-lari dalam kelas, kamu kesini, peraturannya apa? Nah, kalau di kelas harus seperti apa? Tata tertibnya gimana? Tanda tertibnya gimana? Gitu kan? Iya. Itu bukan penghukuman tapi itu pemantauan. Kenapa pemantauan? Karena dia mengamati dulu. Oh ini anak muter-muter aja nih, si Doni, muter-muter aja si Doni. 3 kali putaran udah dia. Keempatnya baru tuh. Itu pemantau. Dari hasil kesimpulan dia melakukan mengolah data. Jadi ini juga tidak baik untuk kita lakukan sebenarnya. Akibatnya apa? Murid akan tetap merasa tidak nyaman. So, ayah nyaman ketika ibu ditegur di depan umum. Tidak. Ibu akan merasa nyaman tidak? Tidak. Terbalik. Terdolimi, ya, terdolimi. Akhirnya. Begitupun anak ya. Ya. Begitupun anak ditegur dan dimarahi di depan temannya. Itu sama menjatuhkan harga diri anak di depan temannya. Jadi kita tidak bisa seperti itu. Mereka merasa tidak nyaman dengan kelakuan kita kepadanya. Akibatnya apa anak-anak? Kalau sudah tidak nyaman dengan gurunya, mereka akan lebih urakan. Mereka akan lebih daripada lebih liar, menjadi-jadi. Nah, ibu yang paling bagus adalah ini. Manajer. Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Guru dengan murid kolaborasi. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi ketika mereka melakukan salah, mereka tahu kesalahannya harus. Oh, si guru ini yang tipe manajer ini datang ke siswa. Kamu tahu apa yang kamu lakukan salah? Tahu, Pak. Terus apa yang bisa kamu perbaiki untuk melakukan? Jadi biar siswa itu yang sadar, biar si siswa yang tahu bahwa dirinya salah dan bagaimana dia harus menyelesaikan permasalahan. Ketika ada anak yang salah, jangan ditunjuk. Kamu salah. Tapi tanya, Tony, apakah yang kamu lakukan itu salah? Ya, Pak. Oh iya, Ya. tahu kesalahannya di mana? Oh ini karena saya jalan-jalan Pak di dalam kelas muter-muter. Biar dia temukan dulu jawabannya sama dia. Biar dia tahu kesalahannya apa.
Terus kalau kamu tahu itu salah, Apa yang untuk memperbaiki hal itu, apa yang harus kamu lakukan? Saya harus kemudian dulu ya. Biar mereka sadar. Jadi tim dia motivasi, bukan ekstrinsi, bukan dari kita. Kalau dari kita ke situ itu ekstrinsi. Tapi kita tanya mereka untuk menyadarkan dirinya. Bisa melakukan ini? Insya Allah. Kodrat anak itu bermain. Makanya pendidikan diajar dewantara di taman siswa itu metodenya bermain sambil belajar. Kodrat anak memang seperti itu kok. Jadi kita jangan kepancing emosi gara-gara kelakuan anak. Kita harus memberikan yang terbaik kepada anak. Cik diajak ngobrol, tanya, apa kamu tahu kesalahan kamu? Kalau sudah kamu tahu kesalahan kamu, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan agar kamu tidak salah lagi? Nah, Ibu Bapak, cuma yang tadi ya, pernyataan saya kecewa sekali terhadap kamu. Ini siapa yang mengatakan ini? Penghukuman? Oke, terus yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau. Hah? Pemantau. Terus ada lagi selain penghukum. Ya, ayo lakukan demi saya. Terus apakah kamu mau? Oke, kira-kira yang nomor 3 ini siapa yang mengatakan? Tidak pakai stiker pintar? Pemantau? Pemantau. Oke. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Sebagai teman. Ya, oke. Nah, ternyata ya pembuat merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, pembuat merasa bersalah, teman. Nah, selanjutnya setelah apa ini? Sekarang nilai-nilai kebajikan. Nah, oke. Ini nilai-nilai kebajikan. Ya. Nilai-nilai kebajikan kita tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama adalah profil pelajar. Terus ada lagi 9 pilar. Ya. Profil pelajar Pancasila apa siapa lagunya ya? Coba nyanyi 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan bernama mulia, berkepentingan global, bergoyang mandiri, kreatif dan bernama tinggi. Ini apakah kita mampu menerapkannya? Yang akan jadi pertanyaan buat kita, apakah kita mampu untuk menerapkannya? Insya Allah. Harus. Ini harus dari diri sendiri, Bu. Intrinsik. Pede, dulu. Bisa. Apa ya? Saya bisa. Saya mampu. Jadi, Allah Akbar, luar biasa. Alhamdulillah. Saya yakin kita bisa menerapkan ini semua kalau kita mau kerjasama. Amin ya Allah. Bagus. Amin bertanggapi. Harus bersama dalam Ibu, Bapak, ini ada selanjutnya adalah tuliskan nilai-nilai kebajikan yang dituju dari peraturan yang tercantum di kolom di kiri. Contoh, dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain atau menghormati.
Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran yang dimulai. Nilai kebijakannya apa? Tanda kelilih. Apa? Disiplin. Ya. Tepat. Ya. Terus dilarang melakukan kekerasan. Menghargai orang lain. Menghargai orang lain. Ya. Menyayangi. Saya. Ya. Saya. Kembalikan barang pada tempatnya. Disiplin, jujur, tanggung jawab. Ya. Terus bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Budaya Antri, budaya antri. Ya, betul. Ya, nah. Ya, menghormati orang, disiplin, empati, jujur, tanggung jawab, toleransi. Ya, budaya antri. Tadi nilai-nilai kebajikan. Kita sudah bisa menerapkannya, sudah penelitian. Sekarang adalah Keyakinan kelas. nah, ibu, bapak, saya ngawulan kemarin. Karena apa? Karena saya buatnya adalah bukan. hasil Nah, survei. jadi yang saya buat kemarin itu adalah peraturan kelas. Padahal tujuan kita baik sebagai guru. Ingin anaknya disiplin, datang tepat waktu, saling menghargai teman. Karena mereka tidak dilibatkan dalam pembuatan, mereka hanya baca. Jadi mereka tidak punya merasa memiliki terhadap aturan itu. Tidak merasa memiliki. Jadi apa? Untuk unsur intrinsiknya tidak muncul. Makanya dibuat. Ya, seorang anak akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan yang mereka yakini. Kalau anak itu yakin dari diri sendiri, maka dia akan melakukan itu kontinu, berkelanjutan. Karena keyakinan itu. Ya. Pembentukan keyakinan kelas. Saya buat keyakinan kelas di kelas saya. Nanti ibu-ibu juga, ibu bapak saya harap setelah di sini juga bisa membuat keyakinan kelas dengan visual. Ya. Kenapa harus keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan ibu G mau diatur nggak? Ibu aja tidak mau diatur ya. Bapak Idrus mau diatur? Tidak mau. Tapi apa yang Bapak Idrus yakini pasti akan Bapak Idrus lakukan. Keyakinan. Karena keyakinan diri kita, pede kita melakukannya juga, betul ya? Tidak terpaksa. Tidak terpaksa. Betul. Terus keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kenapa universal? Mudah diterima oleh orang lain, mudah dibaca. Terus Pak, adek buat keyakinan kelasnya kudu banyak nggak? Sebaiknya jangan terlalu banyak. Kenapa? Agar mudah diingat dan mudah dipertanggungjawab. Yang penting anak meyakini itu. Saya yakin bahwa dengan saya menghormati teman, saya tidak akan melakukan kegiatan yang mengganggu teman di dalam kelas. Mereka yakin. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ibu bapak, bayangkan kalau bapak bilang tidak boleh lari di dalam kelas, positif tidak? Katakan itu. Negatif. Yang ada dalam anak tidak boleh lari, itu aturan. Saya mah nggak mau diatur. Karena apa? Karena manusia punya dasar keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas, termasuk kita. Guru, Bu, kalau bikin keyakinan kelasnya siswa dengan guru diskusi, ya hasilnya jadi keyakinan. Berarti ibu teh baru melaksanakan 2 tahap dari pembuatan keyakinan kelas. Ya. Pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu ada 5 tahapan. Nanti kita akan. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Atau warga kelas hendaknya ikut kontribusi dalam pembuatannya, yakni
kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya Bu, Bapak, keyakinan kelas itu bisa berubah kapanpun. Kalau menurut Bapak keyakinan kelas ini sudah tercapai dan anak-anak dalam dites beberapa sudah yakin bahwa memang ini berjalan dengan baik, bisa diganti dengan yang ya sudah jadi budaya di anak-anaknya keyakinan kelas ini, itu bisa diganti, ditambahkan dengan yang hal yang baru mengarah ke yang lebih positif, bisa ditambah. Ini proses pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang pertama adalah guru memimpin diskusi siswa mengenai peraturan kelas. Bu, peraturan yang sekarang kita ada, anggaplah itu sebagai dasar untuk membuat kita keyakinan kelas. Ajak diskusi siswa untuk membahas peraturan kelas yang telah kita buat. Yang kedua, guru memimpin diskusi merubah peraturan kelas menjadi kalimat positif. Harus kita memimpin diskusi anak. Karena apa? Karena keyakinan kelas ini yang akan diyakini oleh mereka dan kita. Kita juga ikut terlibat. Selanjutnya, guru memimpin diskusi mencarikan peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang dianut di dalam kelas. Bu, sudah dirubah dari kalimat positif, kita cari nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya. Sudah melakukan itu? Belum, saya juga belum. Ya, nanti kita akan lakukan. Oke, yang keempat adalah guru memimpin diskusi yang mendalam mengenai keyakinan kelas menggunakan tabel T dan Y. Nanti kita akan bahas tabel T dan Y seperti apa. Gampang kok, tidak mudah, tidak susah. Ya. Guru memimpin diskusi mendalam keyakinan kelas tentang tugas guru dan tugas murid. Bu, di dalam keyakinan kelas ternyata ada tugas guru dan tugas murid. Tugas guru teh ngapain, tugas muridnya ngapain. Tugas gurunya bagaimana, tugas muridnya bagaimana. Untuk menjalankan keyakinan itu, tugas guru harus seperti apa, tugas murid seperti apa. Untuk menjalankan keyakinan nomor 2, tugas guru seperti apa, tugas murid seperti apa. Nah, ini alurnya. Yang pertama, peraturan. Contohnya, dilarang mengganggu teman yang sedang belajar. Ini kalimatnya masih negatif. Peraturannya. Ini karena bentuknya masih peraturan. Kita rubah menjadi kalimat positif. Menghormati orang lain. Ya. Setelah selesai kita merubah peraturan menjadi kalimat positif, maka kita cari nilai-nilai kebajikannya. Nilai-nilai kebajikan yang menghormati itu adalah berakhlak mulia, hormat, dan santun. Setelah ketemu nilai kebajikannya dengan anak, setelah diskusi dengan anak ketemu nilai kebajikannya, maka jadikan itu keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelasnya berbunyi seperti apa? Saling menghormati dan menyayangi teman. Lebih positif lagi dibandingkan dengan kalimat positif. Lebih positif lagi. Selanjutnya, penggunaan tabel X, Y, dan X. Ya. Y dan X. Ya. Siswa diajak untuk menganalisis perilaku yang tampak dan tidak tampak. Ketika kita menghormati seseorang, perilaku yang tampak seperti apa? Menyayangi teman, menghargai teman. Itu perilaku yang tampak kan? Kita tahu. Oh, kalau saya berperilaku menghargai teman, kalau saya berperilaku menyayangi teman, itu berarti ternyata saya sedang melakukan akhlak mulia, hormat. Oh, keyakinan kelasnya adalah saling menghormati dan saling menyayangi sesama teman. Perlakuan tidak tampaknya adalah mengganggu teman yang sedang belajar. Bu,
di sini anak diajarkan untuk berpikir kritis. Mereka menganalisis sendiri, ya, perilaku yang baik untuk mereka lakukan dan perilaku yang tidak baik yang harus mereka hindari. Ya, tuh ya. Selanjutnya, anak juga membuat tugas guru seperti apa, tugas siswa seperti apa untuk menjalani keyakinan kelas, saling menghormati dan menyayangi. Ternyata tugas guru menegur dengan santun siswa yang melanggar. Siswa yang menentukan ini, Bu, dan kita, siswa dengan kita. Jadi biar ketika mereka ditegur, oh berarti saya salah, saya melakukan kesalahan. Biar mereka introspeksi diri. Ketika mereka introspeksi diri, kita kembalikan ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Ya. Maka tugas siswa adalah melaksanakan dan meyakini bahwa mengganggu teman yang sedang belajar itu perbuatan yang tidak baik. Hasilnya siswa meyakini. Ketika siswa sudah yakin ini, Bu, maka mereka jiwa menghormati dan santun, menghargai teman itu akan terbentuk sendiri dari dirinya, bukan dari dorongan dari kita. Tertanam sendiri. Next, ini ya nomor 8, segitiga restitusi. Nah, Bu, yang mungkin Bu sudah pernah belajar ini beberapa kali ya, segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, menanyakan keyakinan kelas. 3 tahapan ini, Bu, yang harus kita lakukan. Ketika anak melakukan sebuah kesalahan, 3 tahapan ini yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Contoh, Bu, anak mau mukul orang, temannya meledak jadi mukul, temannya nangis. Yang mukul kita diam. Kita tanya, misalkan, Tony, apa yang kamu lakukan tadi kepada Rino? Saya kesal, Pak. Misalkan Rino merobek baju saya, gitu kan? Kita stabilkan emosinya, stabilkan identitasnya, ya. Dengan kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Bertanya mengapa kamu melakukan hal itu? Oh, mungkin Bapak juga kalau ada di posisi kamu, baju Bapak disobek oleh teman, Bapak juga akan melakukan hal yang sama. Tapi Bapak menghargai kamu hanya memukul 1 kali. Coba kamu kalau sampai melakukan hal-hal yang lebih dari itu, Bapak tidak membayangkan itu bisa terjadi kepada kamu. Yang selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Nah, artinya ketika kita sudah menstabilkan emosinya tadi, menstabilkan identitasnya tadi, nah kita sekarang validasi tindakan yang salah. Dino, misalkan Tony, kamu tahu tidak tindakan yang kamu lakukan itu salah? Memukul orang itu salah. Oh, tahu Pak, tapi saya kesel. Masih kayak gitu kan, anak? Tahu Pak, tapi saya kesel kan, baju saya sobek Pak. Bapak paham. Kita validasi tindakan, Bapak paham. Kamu kesal, kamu emosi. Tapi apakah tindakan kamu itu benar dilakukan? Validasi terus sampai dia bilang, tidak Pak, saya sampai salah Pak. Ya. Nah, setelah dia memvalidasi tindakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh siswa itu salah, baru kita tanyakan keyakinan kelas. Coba
Tony, keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar dengan memukul teman? Harus menghargai dan menyayangi teman, Pak. Nah, itu kamu tahu, ya kan? Ya. Jadi selesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Ternyata ini luar biasa. Segitiga restitusi itu tidak harus kaku. Pertanyaannya apakah harus seperti itu? Tidak. Kembangkan sebisa mungkin untuk pertanyaan segitiga restitusi. Yang penting langkah-langkahnya 3 ini dipakai. Ya, langkah-langkah 3 ini digunakan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Ya. Oke, selanjutnya. Oke. Ini yang terakhir, Bu. Pak. Ini yang terakhir. Memahami perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Teori, hukuman, dan penghargaan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana, tiba-tiba bersifat satu arah, hanya dari kita. Kita menghukum siswa, tiba-tiba tidak ada keyakinan kelas ya. Siswa datang kesiangan, tiba-tiba kita datang besar. Kamu kenapa kesiangan? Langsung gue dicerekkan. Pusat. Nah, Hukuman. itu jelas hukuman. Anak kita harus tetap direstitusi. Bu jangan judgement. Kadang kita suka ngejudge. Saya ada Bu yang suka telat tiap hari. Ehsan. Jauh. Ya, ternyata setelah restitusi kemarin, Ehsan kenapa sih kamu datangnya telat Bu? Wah, satu rumah saya jauh di Beli. Yang kedua, Pak, saya kalau naik angkot itu di LPPN macet terus. Tiap pagi. Oh gitu. Jadi kan kita tahu ya memvalidasi kesalahan. Tapi tetap, Ehsan bisa nggak? Kamu bangunnya lebih awal untuk naik angkotnya lebih pagi agar tidak terlambat ke sekolah. Akhirnya, Ehsannya apa? Mau Pak, saya usahakan. Insya Allah. Sekarang alhamdulillah seminggu kesini, Ehsan jarang terlambat. Iya, tapi kadang-kadang ya kalau insidental dia terlambat lagi ya kita maklum ya, kita panggil lagi aja. Ehsan kamu tidurnya kesiangan ya, kemalaman ya, bangunnya jadi kesiangan. Iya Pak, main game. Ngaku Bu, anaknya jadi ngaku. Iya Pak, main game. Hah? Iya jadi jujur anaknya. Benar ya Pak. Setelah tadi memahami apa itu restitusi, apa itu apa? Tadi konsekuensi sama hukuman. Coba lihat Bapak Ibu. Misalkan nomor 1 Hukuman. apa itu? Hukuman. Oke, nomor 2 Oke. Yang nomor 3 konsekuensi. Ya, nomor 4 Itu ada pelajaran PJOK berarti konsekuensi. Luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi apa yang ingin saya sampaikan dan yang ingin saya tekankan adalah satu, dimanapun kita harus selalu berpikir positif. Saya sekarang jadi tahu kenapa motor guru penggerak itu tergerak menggerakkan. Tergerak dulu dari saya. Bergerak, ayo kita berbarengan, saya ngajak teman-teman. Yuk kita berbuat lebih baik tuh. Yuk kalau ada masalah tuh kita diskusi yuk. Ada kesulitan dalam pembelajaran, ayo kita diskusi ngobrol ngayun. Apapun itu ya. Terus tergerak, bergerak. Ibu Bapak, intinya yang kita pelajari hari ini semoga bisa diterapkan dan dilakukan di kelasnya. Pak, saya emang guru olahraga, buat keyakinan pada saat pembelajaran olahraga dengan saya yakin bahwa ini anak bisa lebih dikendalikan. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya kepada teman-teman semua. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.